akan berlaku seumur hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar CPNS P3K Kesehatan. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Bapak Ibu, ini adalah adalah usulan DIM yang kita terima dari DPR dan juga apa yang ingin kita lakukan. Dari usulan DPR, maka proses pengusulan registrasi dan izin praktek bagi tenaga medis dan tenaga nakes ini dilakukan STR diperbarui setiap 5 tahun. Kemudian kalau kita mencoba kemarin sudah melakukan survei, penerbitan SIP ini berkisar 3 sampai 6 bulan ya. Hal ini karena penerbitannya, janji layanannya belum terstandar. Artinya sebenarnya gini, kalau kita melakukan perizinan itu, kita sudah dikasih tahu bahwa ini akan selesai 3 bulan, maka kita akan prepare 3 bulan, ya kan? Kalau kita bilang ini 6 bulan, kita akan prepare 6 bulan. Itulah pentingnya janji layanan. Sehingga semua orang bisa bersiap-siap. Saya kalau mengurus STR, kalau saya dibilang akan selesai 6 bulan, maka saya akan mulai melakukan pengusulan 6 bulan sebelumnya. Tetapi kalau tidak tertulis, maka saya bingung. Ini 3 bulan selesai nggak ya? Ini 1 bulan selesai nggak ya? Ini 6 bulan selesai nggak? Pada saatnya SIP belum selesai, kemudian banyak dokter yang terpaksa harus berhenti berpraktek. Kemudian biaya pengumpulan SKP melalui seminar bervariasi. Ada yang murah, ada yang gratis, dan ada yang mahal. Dan juga penerbitan SIP belum berimbang sesuai dengan kebutuhan layanan. Artinya apa? Kebutuhan di mana dokter atau tenaga medis itu dibutuhkan. Untuk itu, pemerintah perlu melakukan perbaikan penyederhanaan proses registrasi dan izin praktek, di mana STR akan berlaku seumur hidup. Oke teman-temanku sekalian yang berbahagia, ini ada sebuah informasi teman-teman ya dari sumedcyber.com Jakarta. Pemerintah mengusulkan agar dalam rancangan undang-undang atau RUU Kesehatan Surat Tanda Registrasi STR untuk dokter dan tenaga kesehatan dapat berlaku seumur hidup teman-teman ya. Nah, walaupun demikian, kualitas mereka akan tetap terjaga melalui sistem pemenuhan kompetensi berkala yang wajib dilalui ketika memperpanjang surat izin praktek atau SIP, teman-teman ya. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kemenkes RI, Dr. Kiki Arianti Anaya, MKM mengatakan STR seumur hidup bukan berarti menghilangkan pemenuhan kompetensi secara berkala, teman-teman ya. Jadi ada catatan untuk ada wacana memang untuk pengusulan rancangan undang-undang nanti STR-nya akan seumur hidup. Namun ini langsung dari Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan ya, Kemenkes RI, nantinya akan tetap ada kompetensi secara berkala. Syarat kompetensi akan melekat dalam SIP melalui pemenuhan satuan kredit poin atau SKP seperti yang berlaku saat ini sehingga kualitas dokter dan nakes akan tetap terjaga teman-teman ya. Jadi nanti akan tetap ada SKP ya, satuan kredit poin yang nantinya buat kualitas dokter dan nakes selain teman-teman ya. Jadi tidak benar isu yang beredar jika STR seumur hidup akan menyuburkan praktek dokter, dukun atau dokter tremor atau dokter abal-abal karena mereka tetap diwajibkan mendapatkan sertifikat kompetensi melalui pemenuhan SKP seperti praktek yang terjadi saat ini teman-teman ya. Jadi kualitas mereka tetap terjaga, bedanya sertifikat kompetensi nantinya akan melekat dalam perpanjangan SIP yang berlaku setiap 5 tahun teman-teman ya. Jadi nanti tetap akan ada pemenuhan SKP teman-teman ya dari setiap
nakes teman-teman ya. Kalau dokter ya untuk SKP dokter teman-teman ya, untuk perawat juga sama, farmasi, analis laboratorium, kemudian rekam medis dan lain sebagainya teman-teman ya. Nah, kemudian lanjut teman-teman ya, saat ini dokter dan tenaga kesehatan wajib mengurus perpanjangan STR dan SIP setiap 5 tahun sekali teman-teman ya, melalui banyak tahapan, birokrasi, validasi, dan rekomendasi sehingga banyak dokter dan tenaga kesehatan merasa terbebani termasuk dengan biaya-biaya yang timbul teman-teman ya. Jadi memang ada, selentingan ya, jadi memang nantinya akan ada biaya-biaya yang timbul dan merasa terbebani. Pemerintah melalui RUU Kesehatan menyederhanakan proses tersebut menjadi lebih mudah teman-teman ya. Jadi nanti yang diperpanjang cukup SIP saja. Tujuan dari penyederhanaan perizinan ini adalah agar dokter dan tenaga kesehatan tidak banyak dibebani sehingga mereka bisa tenang menjalankan tugas mulia mereka teman-teman ya. Nah, dalam sosialisasi RUU Kesehatan baru-baru ini, Kementerian Kesehatan mengusulkan dalam RUU nanti agar pemenuhan kompetensi atau pemenuhan kecukupan SKP merupakan dasar dari pemberian SIP dan tidak lagi diperlukan surat rekomendasi dari organisasi profesi seperti sekarang ini. Jadi nantinya akan ada penyederhanaan sistem teman-teman ya untuk STR nakes teman-teman ya, yang nantinya akan tidak lagi untuk, surat rekomendasi dari organisasi profesi seperti sekarang ini teman-teman ya. Ini masih dibahas teman-teman ya. Untuk memenuhi kecukupan SKP, dokter dan tenaga kesehatan harus mengumpulkan SKP dalam jumlah tertentu yang dimasukkan ke dalam sebuah sistem informasi yang dikontrol oleh pemerintah pusat, teman-teman ya. Jadi nantinya tidak lagi per profesi, jadi nantinya langsung ke pusat, teman-teman ya. Izin praktek baru diterbitkan oleh pemerintah daerah baik Dinkes atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP jika dokter dan tenaga kesehatan telah memenuhi kecukupan jumlah SKP tertentu dalam SI tersebut teman-teman ya, sistem informasi tersebut. Nah, proses registrasi dan izin praktek pun akan terintegrasi dan terhubung antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah teman-teman ya. Poin lain yang disosialisasikan adalah pemerintah pusat dan daerah bersama-sama akan menyusun perencanaan kebutuhan dokter dan tenaga kesehatan di setiap daerah sebagai acuan daerah untuk pemberian SIP, teman-teman ya. Pemberian SIP harus mempertimbangkan distribusi dokter dan tenaga kesehatan. Nah, pemerintah bersama stakeholder akan membuat standarisasi pembuatan SKP dan akan ada kemudahan akses pelatihan atau seminar gratis teman-teman ya. Jadi teman-teman itu untuk eh, STR teman-teman ya. Jadi nantinya pemerintah akan eh, tetap melakukan penyederhanaan untuk penerbitan STR teman-teman ya. Jadi memang sekarang masih dikontrol oleh eee, setiap organisasi profesi. Nantinya akan ada penyederhanaan ya untuk, STR ini dari pemerintah pusat ya teman-teman ya. Jadi nanti SKP akan masuk langsung terintegrasi di sistem informasi di pusat teman-teman ya. Kita hanya mengupload SKP-SKP teman-teman ya. Oke terima kasih semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.